Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Tapi sebelum kita membahas tentang sifat-sifat logaritma, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai rumus dasar dari logaritma. Kemarin itu kan kita sudah bahas ya waktu di kelas. Ada A pangkat C sama dengan B jika diubah menjadi logaritma itu jadinya A log B sama dengan C ya, dengan A nya ini adalah basis. Oke, di sini ada sifat logaritma yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0. Kenapa A log 1 sama dengan 0? Karena jika kita ubah menjadi pangkat itu kan jadinya A pangkat 0 itu sama dengan 1. Angka berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1 ya. Contohnya di sini ada 2 log 1 itu sama dengan 0, kemudian 100 log 1 sama dengan 0, 1000 log 1 pun juga hasilnya sama dengan 0. Jadi mau berapapun basisnya, jika log 1 itu hasilnya nanti sama dengan 0 ya. Terus kemudian untuk yang kedua, sifat yang kedua yaitu A log A sama dengan 1. A log A sama dengan 1. Nah, ini kalau basisnya sama dengan log yang ada di sini, itu hasilnya sama dengan 1. Misalkan nih ada contoh 2 log 2 sama dengan 1. Ini basisnya sama dengan yang lognya ini. Jadi hasilnya sama dengan 1. Kemudian ini 3 log 3 itu sama dengan 1. Dan ini ada 100 log 100 sama dengan 1. Oke. Untuk sifat yang ketiga, di sini ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jadi kalau basisnya sama dan dia logaritmanya ini adalah di jumlah, berarti B sama C-nya ini nanti dikalikan. Ya, contoh 2 log 3 ditambah 2 log 4. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, berdasarkan sifat yang ketiga ini berarti 3 dan 4 nya ini nanti dikalikan, jadi 2 log 3 kali 4 sama dengan 2 log 12. Oke, contoh yang kedua ada 3 log 5 ditambah 3 log 6 sama dengan 3 log 5 dikalikan dengan 6, jadi 3 log 30. Ini untuk sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat, A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Ya, kalau dikurangi berarti B-nya dibagikan dengan C. Contoh 5 log 10 dikurang 5 log 2, berarti sama dengan 5 log 10 per 2. 5 log 10 per 2, 10 per 2 itu kan hasilnya sama dengan 5. Nah, di sini ada 5 log 5 nih hasilnya. Kita lihat di sifat yang sebelumnya, yaitu sifat yang kedua, kalau basisnya sama dengan lognya ini, hasilnya nanti adalah sama dengan 1. Berarti yang ini 5 log 5 itu hasilnya sama dengan 1. Pokoknya kalau untuk sifat yang ketiga dan keempat ini, jika basisnya sama, itu baru bisa dioperasikan ya. Kalau ditambah berarti jadinya dikali, ditambah jadinya dikali, kalau dikurang jadinya dibagi. Seperti itu ya. Untuk sifat yang kelima, A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Jadi kalau nanti di lognya ini ada bentuk pangkatnya, nanti pangkatnya itu ditaruh di depan. Seperti itu. Contohnya, misalkan ada soal 2 log 8. Nah, untuk bentuk 2 log 8 ini kalau kalian langsung menentukan itu kan bisa langsung hasilnya 3. Tapi sebenarnya asalnya itu dari sifat yang ini. Jadi jawabnya gini, 2 log 8 ini bisa diubah jadi 2 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya ini kita taruh di depan, jadi 3 kali 2 log 2. Terus
2 log 2 ini tadi kan kalau di sifat yang sebelumnya, sifat yang kedua ya kalau tidak salah, itu hasilnya sama dengan 1 kan, berarti ini 3 dikali 1 jadi sama dengan 3, kayak gitu. Terus ada lagi misal 3 log 25. Nah ini juga bisa disederhanakan, 25 nya ini kita ubah jadi 5 pangkat, 25 nya ini kita ubah jadi 5 pangkat 2, jadi 3 log 5 pangkat 2. Nah setelah itu pangkatnya ini kita taruh di depan, jadi 2 kali 3 log 5. Udah, 3 log 5 ini kan tidak bisa diapa-apain lagi ya, udah cukup begini aja, jadi jawabannya udah langsung 2 kali 3 log 5. Sifat ke-6, sifat ke-6 itu A pangkat N log B sama dengan 1 per N A log B, kayak gini. Kenapa jadinya di sini 1 per N? Karena B nya ini dia pangkatnya 1, jadi pangkat satunya ini dikedepanin, terus kemudian di pangkat N nya juga jadi per N, jadi seperti itu. Contohnya misal 4 log 5 sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan, 4 nya ini kita ubah jadi 2 pangkat 2 log 5, jadi sama dengan, karena 5 nya ini kan dia pangkat 1 ya, pangkat 1 jadinya 1 per N, N nya itu adalah 2, jadi 1 per 2 log 5, seperti ini. Nah selanjutnya ada contoh lagi, misal 9 log 3. Nah ini angka 9 nya bisa kita ubah jadi 3 pangkat 2 log 3 sama dengan, angka 3 nya ini kan pangkat 1, jadi 1 per N, N nya 2, jadi 1 per 2 3 log 3. Nah karena 3 log 3 ini hasilnya 1, ya udah langsung aja 1 per 2 kali 1 tetap 1 per 2, seperti itu ya. Sifat yang ke-7, A pangkat N log B pangkat M, ini sama dengan M per N kali A log B ya. Jadi kalau B nya ini ada bentuk pangkatnya, kemudian A nya bisa diubah jadi bentuk pangkat, pangkatnya nanti ditaruh di depan jadi M per N A log B. Contoh 4 log 25. Nah 4 log 25 itu kita bisa ubah angka 4 nya dan bisa ubah angka 25 nya. Angka 4 nya kita ubah jadi 2 pangkat 2 log 25 nya ini kita ubah jadi 5 pangkat 2, jadi sama dengan 2 per 2 kali 2 log 5. 2 per 2 kan 1, berarti ini 1 kali 2 log 5 udah cuma 2 log 5. Terus ada lagi contoh misalkan 8 log 16. Di sini angka 8 nya kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3 log, kemudian 16 nya ini kita bisa ubah jadi 2 pangkat 4, jadinya 4 per 3 2 log 2, karena 2 log 2 ini adalah 1, jadinya 4 per 3 kali 1 tetap 4 per 3, gitu ya. Terus selanjutnya misalkan 25 log 32. 25 log 32. Angka 25 nya ini juga bisa diubah, 32 nya bisa diubah, 25 nya kita ubah jadi 5 pangkat 2 log 32 nya kita ubah jadi 2 pangkat 5, jadi sama dengan 5 per 2 kali 5 log 2. Ini yang 5 log 2 ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi, jadi udah cukup seperti ini aja, 5 per 2 kali 5 log 2, kayak gitu.
Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas 7 sifat logaritma saja. Di sini masih ada 4 sifat lagi yang belum kita bahas. Yang 4 sifat lagi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian pelajari logaritmanya dari awal. Yang kemarin sudah Ibu berikan soal-soalnya, kemudian kalian juga pelajari ini tentang sifat-sifat logaritma. Nanti minggu depan di pertemuan tatap muka akan Ibu tanyakan satu persatu tentang logaritma. Oke? Ya, nanti untuk latihannya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.